besok ngomong B gitu. Jadi sesimpel itu aja First Daughter. Kecuali di perjanjian lama, ya tidak ada dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu bukanlah manusia gitu. Jadi dia udah ngomong, nggak mungkin dia ingkar. Sesimpel itu sih. Ya. Oke, lanjut. Karena mungkin mungkin gini Bang. oh iya, boleh silakan Bang agnostik. Coba kita diskusinya biar enak, satukan pandangan terlebih dahulu ya. Agnostik kan kalau by definitif, soalnya banyak juga teman-teman yang mungkin salah memahami antara agnostik, ateis, ataupun antiteis. Nah Bang, kalau dalam sudut pandang Abang secara definitif, memposisikan agnostik seperti apa yang Abang klaim? Secara bahasa agnostik, gnostos, dia itu tanpa pengetahuan tentang Tuhan. Kira-kira gitu. Nah Abang itu yang seperti apa? Kita samain pandangan dulu lah. Oke. Mungkin saya sedikit ceritakan pandangan saya tentang ketuhanan. Saya percaya bahwa adanya Tuhan di situ. Bahkan sesuatu yang ada di bumi ini nggak bakalan ada gitu kan. Saya percaya ada Zat yang Maha Kuasa di situ. Masalahnya di sini banyak sekali kan ketuhanan yang manusia sembah di situ. Kenapa nggak satu saja dan memfinalkan satu saja gitu? Kenapa masih ada perdebatan dan kok Tuhan saya ini yang benar dan oh iya enggak Tuhan saya yang ini. Nah itu yang jadi pertanyaan. Saya percaya bahwa adanya Tuhan, tapi saya belum mengklaim atau belum memfinalkan itu dalam pikiran saya. Sorry Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau gini enak teman-teman. Posisinya aku boleh panggil siapa ini Bang? Panggil aja Ahmad. Nggak panggil aja FG. Ya Bro Ahmad ya, nama yang bagus itu ya. Selangkah lagi. Soalnya gini. Posisinya Bung Ahmad ini meyakini adanya Tuhan, tapi belum memverifikasi Tuhan mana yang benar, kira-kira gitu ya Bang ya? Wait, KTP-nya apa Bang? Itu saya boleh silent nggak? Karena ini kan karena. Oke, lanjut. Oh iya, oke, silakan. Terima kasih Bang. Ya mungkin itu privacy. Gini loh, Bung Ahmad ini udah bagus posisinya, teman-teman. Dia percaya adanya Tuhan, tapi dia belum berani memverifikasi Tuhan mana yang menurut dia benar. Kira-kira gitu ya? Iya, karena saya punya pikiran yang mungkin sedikit aneh di sini. Orang-orang banyak berbicara. Oke, gini Bang. Kita aja. Kesampingkan, sorry ya teman-teman terhitung teman-teman Kristen, kita kesampingkan Kristen dulu lah. Tadi Bang Ahmad juga mendeklarasikan nggak masuk di akal, terus dapat keterangan dari ini saudaranya Bang Zuma sama Ko Julius juga. Kalau di Kristen itu nggak logis lah, karena plin-plan lah Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan di perjanjian baru. Islam hadir Bang, nawarin konsep bahwa Tuhan itu esa, Tuhan tidak dapat dilihat oleh makhluk, Tuhan berbeda dengan makhluknya, Tuhan super power di atas segala-segalanya power. Nah kira-kira jika ada deskripsi secara definitif tentang Tuhan yang seperti itu, Abang terima dan masuk nggak di akal pikiran Abang? Aduh, sorry. Barusan saya ngambil ini. Bisa diulangi Bang? Sorry banget. Oh ya. Jadi gini. Posisi Abang kan di posisi yang percaya Tuhan, tapi belum memverifikasi wugat Tuhan mana itu yang Abang percaya sebagai Tuhan yang benar. Kira-kira gitu kan. Oke, sorry teman-teman Kristen, sorry teman-teman Tritunggal, kita kesampingkan konsep God di teman-teman Kristen. Karena Abang tadi juga udah declare, terus ditambah keterangan dari Ko Julius, terus ditambah keterangan dari saudaranya Bang Zuma, Tuhan di dalam kitabnya Kristen plin-plan. Sorry to say. Karena di perjanjian lama bilang Tuhan maha perkasa, tiba-tiba datang di perjanjian baru jadi tidak perkasa. Otomatis kan nggak masuk di akal pikiran Abang, sepakat nggak sampai sini? Iya, oke. Oke, kita kesampingkan dulu. Karenanya Islam hadir Bang, ngasih tawaran konsep Tuhan kami seperti ini loh. Pertama Tuhan itu esa. Tuhan berbeda dengan makhluknya. Tuhan maha perkasa, maha segala maha, super power di atas segala-segalanya power.
kira-kira jika ada deskripsi Tuhan seperti itu, masuk nggak di akal pikiran abang? Abang terima nggak? Iya, oke. Bisa, oke bisa. Oh, diterima ya sampai sini ya berarti ya? Iya, lanjut Bang. Oke. Jadi sedikit lagi nih sebenarnya Bang. Abang udah terima gambaran secara umum konsep Tuhan dalam pandangan Islam yang seperti itu. Lalu tinggal mengiyakan, memverifikasi bahwa Tuhan yang tadi kita deskripsikan, yang sangat super-super itu, punya utusan yang menuntun kita. Nah, namanya Nabi Muhammad. Itu satu titik menuju Islam dan selangkah lagi. Tuhan tadi udah nggak ada masalah. Lalu selanjutnya tentang utusannya ini yang kita sebut sebagai Prophet Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kira-kira tanggapan abang? Kita diskusi aja. Utusan ya, ini saya mau maaf di sini kan ada itu utusan itu kan kayak ya, Muhammad itu Isa itu di situ. Saya anggap itu kayak seseorang bisa mengubah sejarah apapun gitu kan, karena kita tidak di masa lalu itu. Mungkin masalah saya masih di Tuhan saja gitu. Kayak saya punya keinginan untuk melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri yang bisa didengarkan. Oke. Oke, kalau malan Bang, kalau abang punya keinginan untuk melihat Tuhan, Bang Zuma silakan di karena jelas Bang. Tuhan yang superpower itu tidak bisa dilihat, gitu loh Bang. Oke. Tapi bagaimana nasib seseorang yang kan seseorang kan bisa, orang-orang kan bisa berpikir free thinker dan keinginannya tentang Tuhan di situ. Bagaimana kalau bentar memang Bang, aku potong, mungkin lanjut teman-teman yang lain dulu, aku ngambil makanan di bawah. Ya di sini ada Bang Zuma supaya Bang Zuma yang Tafadhol, Gurunda. Iya dek, Silakan, Bang. gimana kabar sehat? iya Bang, Iya, apa permasalahannya ini? agak ribet sih Bang, karena Iya, saya tuh meyakini bahwa Tuhan itu ada. siap. Bahkan saya memegang satu kepercayaan dan itu saya taruh di satu tempat di dalam tubuh saya, di hati saya. Saya gak mau gubris itu sekarang, cuman saya lagi memverifikasi dari keterangan-keterangan dari Gurunda dan sebagainya di sini. Salahkah seseorang yang berfree thinker itu menginginkan keeksistensian Tuhan yang bisa dirasakan dengan hati, pikiran, bahkan mata? Iya. Terima kasih Bang. Iya, jadi pada dasarnya kita manusia itu memang dicipta oleh Allah untuk memiliki kodrat bertuhan. Jadi ada pada diri kita sebagai manusia itu esensi yang Allah, yang Tuhan letakkan pada diri manusia, Adam dan keturunannya, yaitu insting bertuhan. Hanya saja yang perlu dipahami di sini adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menginginkan dan tidak mau kita itu menjadi yatim piatu, dicipta dan dibiarkan begitu saja. Melainkan Tuhan senantiasa memberikan kewenangan kepada kita manusia di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah, pemimpin. Namun sebagai pemimpin, kita diwajibkan kemudian untuk tunduk kepada aturan main. Siapapun kita, kalau kita mengaku berasal dari agama samawi, ngaku ya dari agama samawi, maka kita akan digiring kepada pemahaman Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, memberikan mandat, ya, memberikan mandat, memberikan kemudian amanah kepada Adam alaihissalam untuk kemudian mengikuti aturan mainnya. Sehingga di Islam orang-orang yang mengikuti petunjuk penciptanya itu mereka disebut ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang menerima dan mengakui tunduk beriman kepada aturan Tuhan disebut orang beriman, dan mereka adalah orang yang beruntung. Sebaliknya Allah menerangkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, orang yang menutup diri kemudian dari apa yang diperingatkan Allah, baik itu dari kitab-kitab terdahulu maupun kitab yang terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim, menolak itu, maka Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, bahkan absarihim, penglihatan pun mereka ditutup, isyawah. Walahum azabun azim, dan kepada mereka Allah berikan azab yang sangat pedih. Nah, itulah yang kemudian menjadi hal yang membuat kita berlomba-lomba hari ini. Kristen berlomba kepada menuju keselamatan, Hindu, Buddha dan seterusnya, termasuk Islam. Berlomba kita. Sehingga pada poin ini, kita manusia selalu mengatasnamakan diri, mengatasnamakan agama dan kepercayaan, bahwa kita ini adalah orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Padahal kita bukanlah orang-orang yang beriman. Kita mengaku bertuhan, tapi kita tidak bertuhan. Kita mengaku kita punya agama, tapi agama kita itu sandarannya lemah. Wa minan nasi, dari kita manusia ini, kita berkata kepada diri sendiri, kita adalah orang beriman, orang bertuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak bertuhan. Kita masih sibuk mencari. Kita mencari siapa yang menciptakan kita. Padahal kita lupa kita ini ciptaan. Kita ini ciptaan. Karena kita ciptaan, maka sejatinya kaidah yang harus kita tanamkan adalah mencari jalan menuju kepada keridaan pencipta kita. Apa itu? Sederhana. Apa yang diperintahkan? Agama mana yang banyak aturannya? Pasti di situ cenderung indikasi kebenaran itu diletakkan. Karena sebuah keyakinan, sebuah agama tanpa aturan main, maka percayalah, tidak mungkin sebuah lembaga, tidak mungkin sebuah sekolah, tidak mungkin sebuah yayasan mengumpulkan massa banyak tanpa ada aturan yang mengikat di dalamnya. Percaya sama saya, itu akan muncul kehancuran. Mohon maaf, saya mengutip pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan ahli Taurat, dari kehidupan orang-orang Yahudi, maka kata Yesus, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Gimana ceritanya? Islam, Kristen, Yahudi mengakui tataran yang ada di atas muka bumi diberikan oleh Allah adalah tataran yang mutlak absolut kebenarannya. Apa itu? Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, bahkan Yesus itu sendiri diberikan kisi-kisi, diberikan kurikulum pengajaran, aturan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tapi kata Yesus, seabrek aturan main ketetapan Tuhan yang menjadi sirat menuju keselamatan, kata beliau, kamu tidak akan masuk ke dalam surga apabila ajaranmu, apabila jalanmu tidak lebih baik daripada jalan ahli Taurat. Berarti kebenaran selanjutnya adalah kebenaran hakiki yang dimunculkan oleh sinar aturan-aturan yang bercahaya di atas muka bumi. Apa itu? Islam. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Banyak orang yang kemudian beriman tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Banyak orang yang mengaku mereka adalah orang-orang yang saleh tapi sebenarnya mereka tidak saleh. Banyak mengaku mereka adalah anak-anak Tuhan padahal sesungguhnya mereka adalah anak-anak syaitan. Ini yang diterangkan. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nah, ini yang perlu saya terangkan kepada saudara-saudara. Cari agama di mana agama itu mengatur semua aspek kehidupan manusia. Ingat, manusia itu makhluk yang buas. Jangankan duit, aspal, beton, tembaga, baja bisa dimakan. Karena kalau tidak diberi aturan, maka manusia itu, lihatlah, hari ini kita melihat dia sujud, hari ini kita lihat dia berkhutbah, besok dia digiring dengan menggunakan baju orange, borgol ada di tangan. Kenapa? Kurang harta? Bukan.
Kurang jabatan? Tidak. Kenapa? Dia meninggalkan aturan Tuhan. Dia meninggalkan aturan Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya punya harkat martabat jatuh serendah-rendahnya. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang yang hidup di dunia tidak menjalankan perintah Allah adalah seburuk-buruknya makhluk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, jadi saudara saya, silakan Anda bertuhan, tapi ingat, untuk menjadi seorang yang mendapatkan ijazah Universitas Indonesia, itu kudu wajib mendaftar di sana, mendapat legitimasi dari sana, secara legal menjalankan perintah-perintah sebagai mahasiswa. Kalau tidak, secerdas apapun Anda, sepintar apapun Anda tidak terdaftar di Universitas Indonesia. Orang pada lulus, meskipun IQ-nya rendah, Anda tidak akan pernah lulus meskipun IQ Anda tinggi. Kenapa? Anda tidak terdaftar. Bagaimana caranya mendaftar? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian sementara, silakan. Bang? Iya. Lanjut. Gimana tanggapannya, Bang? Oke, itu agak masuk akal karena di sini gimana ya saya jawabnya? mungkin dari Bang Arsan lagi lanjut Enggak, Bang. sambung apa gimana? Udah lengkap itu. Itu guru saya, Bang, yang ngomong. Makanya itu saya mencoba mencernai, memahami juga, dan kita kaitkan sama apa yang kita lihat di masyarakat ini, di mayoritas itu gampang saya pahami karena di Indonesia kan mayoritasnya Muslim itu. Banyak juga aturan-aturan yang sampai sampai masuk kamar mandi pun ada ya kan aturannya itu, dan itu nggak ada saya temukan di agama lain mungkin. Cuman saya agak bingung di sini, dan belum tahu banget tentang kalau di kalau di Muslim ini Allah menciptakan Adam itu tugasnya untuk apa? Padahal kenapa nggak di sana saja gitu? Kenapa Allah tega sih membiarkan Adam itu dihasut sama iblis gitu? Karena kalau itu nggak terjadi, nggak mungkin ada kekacauan di muka bumi ini seperti perang dan sebagainya gitu. Dan juga itu aja dulu. Nanti ada pertanyaan lagi satu. Tafadhal Gurunda. Sorry. Termute ternyata, sorry. Lanjut. Ya, terima kasih ya, saya sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan yang baik seperti ini, pertanyaan yang kemudian bersumber dari hati yang lembut untuk kemudian menelaah dan menerima pengajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala ketika seperti yang Anda, sahabat saya, rekan saya pertanyakan, membuktikan kesempurnaan daripada ciptaannya dengan keadaan Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para makhluk, lihatlah aku Allah penciptamu ingin menciptakan seorang sosok makhluk bernama Adam, bernama manusia yang kelak menjadi penguasa, pemimpin di atas muka bumi. Ini kata Allah. Ini kata Allah. Di alam roh, di alam sebelum Adam alaihissalam dicipta. Malaikat pun kemudian bertanya, kenapa
Kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi? Bukankah kami ini sudah sempurna? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tercipta Adam alaihissalam. Adam dicipta. Dia dibentuk dalam fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Di antara seluruh makhluk yang pernah dicipta oleh Allah, Adam alaihissalam adalah makhluk yang paling sempurna. Bukan hanya dari aspek wujudnya, jasadnya, tapi instingnya, akalnya, logikanya. Dia punya perangkat yang disebut akal. Malaikat bisa menghilang, malaikat kemudian bisa menerobos langit ke-7, langit ke-2, 3, 4 sampai ke bumi, bahkan sampai ke lapisan tanah. Tapi malaikat tidak memiliki yang disebut akal. Hanya ada pada diri manusia. Maka ketika kemudian Allah memberikan perintah, wahai Adam, aku berikan perintah kepadamu, kuasai semua apa yang ada di hadapanmu. Tetapi satu, jangan kau menyentuh pohon buah khuldi. Jangan kau sentuh buah pengetahuan baik dan buruk. Ini justru Allah ingin membuktikan benar bahwasanya ciptaanku ini sempurna. Sehingga ketika kemudian Adam melanggar aturan itu, aturan yang datang kepadanya, ini cerminan bahwasanya ciptaan Allah begitu sempurna. Subhanallah. Malaikat diberikan bidadari, malaikat tidak bergeming. Malaikat kemudian diberikan kenikmatan jasmani, malaikat tidak bergeming. Begitu juga iblis. Iblis juga tidak bergeming. Tapi ketika Adam yang diberikan perintah, sabrek aturan, ada sesi di mana dia bisa taat, ada sesi di mana dia bisa ingkar. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu telah aku tuangkan, kata Allah. Kebenaran itu semua aku sudah berikan, kata Allah. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa ingin kufur, silakan dia kufur. Lalu kemudian terkait Adam alaihissalam, Allah mengatakan apa? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Lalu kemudian Adam bertaubat. Ini cerminan kesempurnaan. Ketika kemudian Adam melakukan pelanggaran, Allah memberikan kalimat-kalimat kepada dia untuk bertaubat. Dia terima, dia mengaku bersalah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam diterima taubatnya. Subhanallah. Jadi tidak ada dosa waris, enggak ada. Sudah diampuni dia. Kejadian 5 nomor 3 jelas sekali bagaimana Adam kemudian diberkati oleh Allah dan juga keturunannya. Tidak ada dosa, tidak ada dosa waris. Inilah cerminan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, free will, bebas sesuai dengan kehendaknya. Makanya Allah menggariskan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Anda ingin beriman? Tafadhal, please, silakan. Anda ingin kufur? Silakan. Ketika Anda ingin masuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, maka Anda kudu wajib mengikuti aturan-aturan itu. Kalau tidak, ya sedikit Anda nilainya harus ada perbaikan, remedial. Tapi kalau tidak sama sekali, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan ijazah, tempat Anda finnar khalidina fiha. Gimana Anda mau mendapatkan ijazah? Gimana Anda bisa mendapatkan sertifikat? Gimana Anda bisa mendapatkan piagam-piagam? Anda tidak terdaftar. Anda ingkar kepada universitas yang didirikan oleh Allah untuk menyelamatkan Anda mendapatkan sertifikat sebagai orang beriman. Anda tidak terdaftar di sana. Nah, permasalahannya sekarang adalah aku tidak mengenal Allah. Aku tidak ngerti Allah itu seperti apa. Allah menggariskan kepada orang yang beriman bahwasanya Allah menuangkan dirinya di dalam sebuah penggambaran. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq
wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Ini penggambaran Allah. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan, kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak perlu dicari. Kenapa pada diri kita itu Allah itu sudah memberikan, memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Contoh, siapa kita yang kemudian bisa berbicara? Apa alat yang kita beli? Apa alat yang pernah kita pinjam sehingga mulut ini bisa bergoyang, mengeluarkan nada, mengeluarkan gelombang? Orang bisa mendeteksi apa yang keluar dari mulut. Siapa kita yang membuat itu? Bukan kita yang membuatnya. Hanya dengan bibir bawah, bibir atas, ada lidah mengeluarkan suara, kata-katanya tertutur, tersusun rapi. Siapa yang membuat itu? Kita mampu untuk melakukan. Kita, orang tua kita, negara kita, presiden kita? Bukan. Lalu siapa? Itulah Allah. Sanurihim ayatina fi ampusihim. Jadi celaka orang yang menuhankan makhluk dikarenakan karena dia tidak bisa melihat Tuhan. Celaka, pagan, togut jatuhnya. Tapi kalau kemudian mereka menganggap bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, dengan bukti keberadaan diri saya bukan siapa-siapa, kuku saya bertumbuh setiap saat, tapi gigi saya tidak bertumbuh. Siapa yang mengatur ini? Emak, engkong, opung kita? Bukan. Begitu kita tidur, lupa ingatan kita, terlelap kita, jantung berhenti berdetak? Tidak, jantung tetap duk, 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 duk. Siapa yang membuat jantung itu berdetak? Siapa? Emak kita, bapak kita, opung kita? Bukan. Ini tempatnya tausiah. Ini tempatnya tausiah. Kalau saya bahas Bible, kalau saya bahas Bible, nanti kalian kesurupan dewa Allah. Kalau saya bahas Bible, kalian bilang kenapa bahas Bible? Kalau saya bahas Al-Quran, kalian kepanasan. Saya bahas Bible, kalian menjadi stres. Kalau saya bahas kitab suci, kalian kepanasan. Bahas kitab karangan, kalian kesurupan. Tenang. Tenang. Tenangkan diri Anda. Pegangan yang kuat. Oke? Jadi kembali. Ketika kita mencari tentang esensi hakikat pencipta kita, itu ada tanda-tandanya pada diri kita. Coba Anda bayangkan, kalau rambut ini tumbuh seperti tumbuhnya kelamin kita. Sudah berapa panjang kelamin Anda? Usia kita sudah 30 tahun, 40 tahun. Siapa yang mampu bikin celana dalam yang bisa memuat kelamin Anda yang begitu panjang, sekiranya dia tumbuh seperti rambut? Yang ngatur itu sopo? Siapa yang mengatur itu? Inilah kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya. Lalu kemudian, sedikit lagi ya bang. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun Tuhannya itu tidak mereka lihat, lahum magfiratun wa ajrun kabir. Maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini kaidah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, meskipun mereka tidak melihat Allah, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Innama tunziru man ittama'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau, wahai Bang Suma, wahai apologet Islam Indonesia, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau, yang ingin mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini kaidah di Islam bang. Makanya ketika kemudian Allah memberikan aturan, kami taat. Kenapa? Kami melihat Allah.
Kenapa umat Islam itu bersaksi tiada Tuhan? Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kami melihat. Bukan melihat wujud, tapi melihat keberadaan Allah. Selayaknya Anda mendengarkan suara saya di HP, Anda bersaksi Bang Suma itu ada. Meskipun Anda tidak melihat saya. Tapi karena keberadaan saya terbukti dengan adanya suara saya keluar dari HP. Meskipun HP itu bukan saya, tetapi Anda meyakini Bang Suma itu ada. Begitulah umat Islam memahami Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pagan tidak. Tuhan mereka tidak percaya sebelum Tuhan keluar dari vagina, mohon maaf. Mereka tidak percaya Tuhan sebelum Tuhannya datang netek. Mereka tidak percaya Tuhan. Itulah yang dikatakan syarrul bariyah, makhluk seburuk-buruknya makhluk. Mereka ingin Tuhan itu jatuh menjadi makhluk, baru mereka percaya bahwa Tuhan mereka itu ada. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada orang-orang kufur seperti ini. Demikian, mohon maaf panjangan. Oke, siap. Gimana? First Daughter, ada tanggapan? Iya ada. Oke. Lagi-lagi saya agak bisa menyangka, dan memang saya nggak tahu, saya nggak banyak pengetahuan tentang ketuhanan. Itu saya cerna dan itu saya pikirkan sendiri ya. Itu saya cerna lah intinya. Saya percaya ada 3 agama yang saya mempercayai 3 agama di sini. Maksudnya bukan mengimani ya. Saya mempercayai adanya 3 agama di sini. Yahudi, Nasrani, Kristen sama Muslim. Dan saya masih bingung di perbedaan dan persamaan di 3 agama ini. Mungkin teman-teman bisa bantu menjelaskan. Kalau boleh Bang, sedikit dari silakan. Bang. Oh ya, silakan. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai tanpa mengenal rupa, merindu tanpa bertemu. Itulah kami umat muslim ya. Tadi abang luar biasa ya pernyataannya. Saya ingin melihat Tuhan. Bagaimana mungkin abang melihat Tuhan, tetapi abang tidak punya satu alat yang cukup baik untuk melihat Tuhan. Bahkan Bang ya, kita tidak bisa melihat Tuhan saking jauhnya. Dan kita, mohon maaf. Kita tidak bisa melihat satu benda, itu saking jauhnya. Bahkan kita tidak bisa melihat yang namanya benda saking dekatnya. Contohnya seperti apa? Contoh alis abang. Alis abang, apa abang bisa melihat? Jawab dulu Bang. Bisa nggak abang melihat alis abang? Bisa. Dengan cara Bisa. apa? Bercermin? Bercermin. Dengan cara bercermin? Menggunakan alat, betul? Iya. Betul Bang? Nah, seperti itulah Bang ya. Bagaimana mungkin abang mau melihat Allah, tetapi abang tidak punya satu alat. Satu alat yang mampu melihat Allah. Itu hal yang tidak mungkin Bang. Nah, tadi abang mengatakan mengenai soal agama. Saya mempercayai yang namanya beberapa agama yang saya percaya Yahudi. Terus apalagi Bang? Muslim. Satu lagi apa? Muslim sama Kristen. Karena yang saya tahu Kristen sama Yahudi beda ini. Walaupun satu kitab ya Bang. Baik, boleh. Baik. Siap, saya jelaskan Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang tidak pernah menurunkan banyak agama Bang. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan satu agama. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak agama, Allah tidak konsisten di sini Bang. Tidak konsisten. Nah, kami percaya bahwa agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah agama langit, agama samawi, agama yang dibawa oleh para nabi. Cuma sayang Bang, agama Yahudi hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, untuk diperuntukkan untuk Bani Israel. Apa agama yang dibawa oleh Yesus? Agama yang dibawa oleh Yesus itu adalah Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret. Nazaret adalah nama tempat. Ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang Nazaret Bang. Bukan untuk diperuntukkan untuk semua orang. Tetapi Islam diambil bukan dari nama tokohnya. Islam artinya adalah selamat. Diperuntukkan untuk siapapun bisa memeluk yang namanya Islam. Kalau Yahudi hanyalah diperuntukkan untuk orang Yahudi, Nasrani hanyalah diperuntukkan untuk orang Nazaret, sementara Islam diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan wahai orang-orang Arab, tidak ada. Tetapi dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia.
wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang beriman, dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali nama diperuntukkan untuk satu tempat. Tidak ada, Bang. Itulah Islam, Bang. Yang artinya selamat, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Begitu, Bang, ya? Bang Pers? Iya, Bang. Baik. Terus apalagi yang abang mau tanyakan mengenai soal Islam, apalagi, Bang? Ini oke, tentang Islam ya sekarang. Saya juga belajar sedikit walaupun agak abstrak juga nih, Bang, karena baik, nggak apa-apa. Saya belajar Quran itu karena memang harus membutuhkan waktu yang lama gitu kan, memahami isi dalam Al-Quran itu. Tapi saya orangnya memang pengen mengulik sendiri, pengen membaca sendiri gitu kan. Nggak mau katanya gitu kan. Tapi saya ada batasan di situ untuk mempelajari Al-Quran karena satu bahasanya Arab, yang kedua kalau ada artinya pun harus ditafsirkan lagi. Lanjut. Ada gak referensi atau kitab gitu yang bisa dibaca dan dipahami oleh orang awam gitu kan? Ya khususnya seperti saya gitu kan. Ada nggak kitab yang dipahami? Bang Juma tahu arahnya kemana, Bang? Bang Juma? Ini teman-teman bantu follow aku juga ya di ini baru main TikTok ini nanti. Bang Juma bisa di open mic-nya, Bang. Nggak, ini penonton kenapa sih ini Bang Juma aja katanya. Ya sudah, silakan. Sorry, termute. Ini bingung lanjut. Ya orang. Nggak, pertanyaannya arahnya itu, Bang. Apakah ada satu kitab suci yang mudah dipahami oleh semua orang? Begitu ya, pertanyaannya. Al-Quran tidak ada lagi. Iya, saya baca Al-Quran itu kan mungkin ada satu surat yang nggak harus ditafsirkan gitu kan. Kalau nggak salah surat Al-Ikhlas ya. Karena di situ terang banget ya bahwa Tuhan itu satu, Dia yang Maha Esa. Cuman untuk memahami ayat-ayat yang lain itu perlu tafsir ya, Bang ya. Ya, jadi gini, Saudara Firdaus, Al-Quran itu dari sejak lepas dari Allah diwahyukan kepada malaikat Jibril, Roh Kudus, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu semua bersanad, harus punya mata rantai. Jadi kalau saudara saya ingin belajar Quran harus punya guru, tidak bisa belajar sendiri. Karena itu kaidah di Islam itu begitu. Harus punya guru belajar Quran, tidak bisa belajar sendiri-sendiri. Karena kenapa? Al-Quran itu luas. Al-Quran itu luas. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bagaimana kemudian ketika Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengabarkan Al-Quranul Karim kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diberikan tugas oleh Allah untuk kemudian menjelaskan isi Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika ada manusia ingin belajar Quran, maka kudu wajib hukumnya berdasar kepada apa yang diajarkan oleh guru yang bersanad. Maksudnya guru bersanad itu dari seorang ulama yang paham tentang apa yang kita ingin pertanyakan. Jadi bukan belajar sendiri. Karena cakupan Al-Quran itu sangat luas. Cakupan daripada isi ayat-ayat Al-Quran itu sangat luas. Nah, yang pertama yang harus didalami adalah tentang tauhid. Mentuhankan Allah. Menyembah Tuhan yang satu. Tidak dua dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipahamkan. Nah, ketika saudara bertanya, mana yang harus saya ikutin? Yahudi, Nasrani, atau Islam? Semua agama ini seperti yang diterangkan oleh Bang Dewa, itu betul. Agama yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi diperuntukkan hanya untuk Bani Israel.
Ulangan 33 nomor 4. Itu hanya untuk mereka. Al-A'raf ayat 144 dan ayat 145. Teguhkanlah ini, hukum Taurat ini wahai Nabi Musa, dan teguhkan kepada hati batin setiap umatmu, Bani Israel. Yeremia 31 sampai 36. Meneguhkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kemudian memanggil para ahli kitab. Yahudi dan Nasrani dipanggil oleh Rasulullah melalui perintah Allah, melalui Rasulullah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab kalian yang kalian sembunyikan, dan banyak yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Lalu kemudian Allah menyeru Bani Israel, para ahli kitab, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, dengan Al-Quran itu Tuhanmu memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Tuhanmu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan Tuhanmu menunjukkan kepada jalan yang lurus dengan Al-Quran itu juga. Sehingga pola terakhir, stasiun terakhir, siapapun dia, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jangankan kita, orang Yahudi yang diberi kitab beruntun, diutus Nabi Rasul beruntun, dipanggil oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran, apalagi kita. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Kita mau mengamalkan ajaran Taurat, kita bukan Bani Israel. Kita ingin menjalankan Injil, kita juga bukan umatnya Yesus Isa alaihissalam. Kemana kaki ini harus berpijak? Alhamdulillah, Allah memberikan penolong, Allah memberikan penghibur dengan datangnya sosok Nabi Rasulullah khataman nabiyyin litubayyina linnas, yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka Islam satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaan, gimana saya mau memahami Quran? Harus punya guru. Gak bisa belajar sendiri. Nanti setelah punya guru, sudah memahami kaidah-kaidah Islamnya, ilmu tauhidnya bagus, udah mantap ilmu tauhidnya, baru bisa belajar pelan-pelan sendiri untuk mendalami. Kalau belajar sendiri itu takutnya nanti lari ke pemahaman-pemahaman pribadi yang tidak berdasar terhadap kaidah ilmu. Sementara Al-Quran itu, orang-orang yang mengajarkan Quran itu harus punya ijazah. Harus punya ijazah. Jadi kalau kita belajar sendiri, maka keturunan Anda sebentar akan mendapatkan pengajaran Islam dari Anda, bukan dari guru yang punya dasar. Jadi kita harus punya guru, kemudian ilmunya kita nanti turunkan kepada generasi kita, begitu seterusnya, bersanad ilmu kita, bukan ilmu yang kita buat sendiri. Saya kira begitu, saudara saya. Kenapa Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, dan kenapa Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran itu, kami juga yang menjaganya. Kenapa Al-Quran itu terjaga? Kenapa? Karena tidak diinginkan Al-Quran itu mengalami kontradiksi, kontroversi seperti kitab-kitab sebelumnya. Contoh, Anda di Indonesia dibacakan kitab Kejadian bab 1 nomor 1 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Anda ke Amerika dibacakan Kejadian
dalam bahasa Inggris. Anda ke Belanda, dibacakan Kejadian dengan bahasa Belanda. Ke Portugis dengan bahasa Portugis. Ke Cina dengan bahasa Cina. Sekarang bisa tidak orang yang memiliki disiplin ilmu tentang Bible yang menggunakan bahasa Belanda menjelaskan Bible itu kepada orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia? Tidak akan sampai poin ilmunya. Makanya terjadi revisi. Kenapa? Karena sejatinya kitab yang diterjemahkan bukan Yunani langsung ke Indonesia, tetapi Belanda ke Indonesia, Inggris ke Indonesia. Itu yang menyebabkan bahkan revisiannya ini bukan original teksnya ke revisian, tetapi dari terjemahan lama ke terjemahan baru, dari terjemahan baru lagi ke terjemahan berikutnya. Nah, kalau Al-Quran tidak. Kenapa demikian? Kenapa demikian adanya? Karena kita harus ilmunya bersanad. Ketika ada yang kita tidak paham tentang terjemahan, larinya kemana? Original text. Ketika ada yang kita tidak paham tentang tafsir, larinya kemana? Lari ke original text, lari ke Al-Quran. Ketika ada yang kita tidak pahami tentang hadits, lari ke Al-Quran. Ada disediakan. Makanya Al-Quran itu tetap terjaga. Ketika ada permasalahan dibawa, di akar rumput dipermasalahkan. Ini sholatnya kayak mana? Apakah 3 rakaat atau per rakaat? Yang mana yang benar? Kembali kepada kaidah yang didatangkan dari induknya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita tidak bisa tafsir sendiri, kita tidak bisa kemudian mengasumsikan sendiri. Harus bersanad ilmu itu. Itulah indahnya Islam. Jadi kalau orang Islam membaca Al-Fatihah di Amerika, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dalam tempat ibadah, satu tempat ibadah berkumpul 1000 orang di dalam, di mana satu orang beda negara, beda suku, beda bahasa. Mereka masuk ke dalam satu tempat ibadah yang sama, dibacakan Al-Fatihah. Semua yang 1000 orang itu mengerti apa maksud daripada ayat dibacakan oleh imam. Sebaliknya, Bible dibacakan di Jepang dalam bahasa Indonesia. Ada 1000 jamaah. Berapa yang mengerti? Cuma 1 yang membacakan. 1000-nya masing-masing tidak ngerti, bingung. Ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, tidak bisa dijadikan sebagai panduan, tidak bisa. Tetapi kalau Al-Quran, karena dia adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia, maka berlaku untuk seluruh umat manusia. Karena Taurat hanya untuk Yahudi, maka hanya untuk Yahudi. Injil untuk Yahudi, Nasrani, maka untuk Nasrani. Yang bukan Nasrani, bukan Yahudi, hanya apa? Remah-remah. Apa itu? Terjemahan ke terjemahan. Dari terjemahan ke terjemahan. Mana bisa kita mengetahui esensial kebenarannya kalau tidak tahu original teksnya? Seperti apa yang diterima oleh Nabi Musa? Apakah sesuai dengan yang terjemahan? Siapa yang bisa menjamin sesuai atau tidak? Tidak ada. Tapi kalau Al-Quran, sesalah apapun terjemahannya, kembali kepada original teksnya. Subhanallah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Demikian Bung, mohon maaf kepanjangan. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Tadi menarik ya yang dibicarakan sama Pak Ahmad ini, Bang Juma. Dia juga mempelajari yang namanya Al-Quran. Nah, pertanyaan saya ke Abang, pelajaran apa yang abang baca terakhir kali pada saat abang membaca Al-Quran? Mungkin karena ini ya, saya mencari Tuhan, konsep ketuhanan itu paling ya di Al-Ikhlas itu ya di situ. Cuman saya coba belajar ke surat lain juga, tapi saya nggak paham itu, karena saya nggak paham, saya nggak bisa mengasumsi sendiri di situ, saya tutup saja gitu kan. Aku salah juga karena saya nggak bisa ngejudge agama manapun lah, kitab manapun, tapi saya mau mempelajari saja di situ. Baik. Abang di sini seorang agnostik, abang percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Sebenarnya Bang ya, yang berhak untuk membicarakan soal ketuhanan itu hanyalah agama Bang. Agnostik tidak punya berhak. Tidak punya hak sama sekali untuk berbicara mengenai soal ketuhanan.
Karena yang berhak membicara ketuhanan itu hanyalah agama. Agama itu cuma satu, Bang. Hanyalah Islam. Yang lain bukanlah agama. Yang lain itu hanyalah seperti bola salju, Bang. Bola salju yang makin membesar ibaratnya organisasi. Satu organisasi menjadikan bola salju menjadi membesar, dan akhirnya dijadikan sebagai agama. Begitu, Bang. Tetapi Allah tidak pernah menurunkan banyak agama. Nah, menariknya, Abang di sini berbicara mengenai soal membaca yang namanya Al-Quran. Membaca Al-Quran. Apa Abang pernah membaca yang namanya kitab Al-Quran yang isinya itu spektakuler gitu, Bang? Yang membuat Abang luluh. Seperti halnya contoh saya, Bang ya. Kita lari ke mujizat nggak apa-apa, Bang? Lari ke mujizat. Ya, gak apa-apa, bebas aja. Kita di sini Baik. cari ilmu ya. Semuanya juga cari ilmu juga. Siap. Di dalam Islam, Bang ya. Di dalam Islam, kami percaya semua para nabi itu melakukan yang namanya mujizat. Tetapi mujizat para nabi semuanya sifatnya kontemporer. Tidak ada sama sekali yang bisa kita lihat sampai hari ini, sampai detik ini. Contoh, Nabi Musa alaihissalam, beliau memiliki yang namanya tongkat. Tongkat beliau bisa yang namanya membelah lautan atas izin Allah. Apakah tongkat Nabi Musa masih ada, Bang, sekarang? Sudah tidak ada. Andaikan tongkat Nabi Musa masih ada, saya siap beli, Bang, tongkatnya, Bang. Sudah Allah angkat. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pada saat itu adalah sangat tertarik dengan kemegahan. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kendaraan dari angin. Apakah kendaraan Nabi Sulaiman masih ada? Sampai sekarang sudah tidak ada, Bang. Nabi Isa alaihissalam, seni pengobatan pada saat itu. Beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Apakah orang-orangnya bisa kita lihat sekarang? Tidak ada, Bang. Semua sudah pada meninggal. Semua sudah Allah angkat mujizat para nabi. Bahkan ya, saya pernah mengatakan kepada Bang Juma, Bang, andaikan Nabi Isa tidak tertulis di dalam Al-Quran, demi Allah, saya tidak akan percaya 1% juga. Saya tidak akan percaya. Tapi karena Nabi Isa tertulis dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Kenapa saya percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada campur tangan dari manapun juga. Tidak ada campur tangan dari manusia, murni 100%. Tidak ada campur tangan dari pertalit, pertamak, ataupun oli kastrol. Nggak ada sama sekali itu. Apa buktinya Al-Quran adalah mujizat Allah? Baca surah Al-Baqarah. Kalau Mas benar sudah baca Al-Quran ya. Bang Juma, minta dibacakan surah Al-Baqarah ayat 23. Bang Juma open mic, Bang. Oke, baik. Gimana? Surah Al-Baqarah ayat 23, Bang. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah ini, Bang, ayat di dalam surah Al-Baqarah. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, kami turunkan kepada Habib kami, wahai Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Saya, Bang ya, saya bersumpah, sampai detik ini saya bersumpah, andaikan di zaman sekarang ada manusia manapun juga yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, saya murtad hari ini, Bang. Hari ini saya murtad. Kenapa saya berani mengatakan demikian, Bang? Allah sudah menjamin. Kalau Allah sudah menjamin, manusia mana yang sanggup, Bang? Allah menantang ini, Bang, dalam Al-Quran. Ini adalah bukti kalau Al-Quran adalah mujizat, Bang. Mujizat yang tidak pernah Allah angkat sampai kiamat. Mujizat para nabi, semuanya Allah angkat. Tetapi ada satu mujizat yang tidak pernah Allah angkat. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Ini adalah mujizat terbesar. Untuk apa Allah menurunkan nabi lagi? Untuk apa tujuannya? Sementara mujizat sudah ada di depan mata. Di zaman Nabi Muhammad, pada saat itu orang sangat tertarik sama yang namanya syair, sama yang namanya pantun, sama yang namanya sajak, sama yang namanya aforisma. Sampai akhirnya Allah menurunkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran Nur Karim ini Allah turunkan.
Dan mujizat ini tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Saya bahkan ya, ketika saya menantang kepada siapapun juga, kalau ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, hari ini saya murtad bang, hari ini. Kenapa saya berani demikian? Allah sudah menjamin, Allah sudah menggaransi. Kalau Allah sudah menggaransi, manusia mana yang sanggup bang, membuat ayat tandingan semisal Al-Quran? Manusia mana yang sanggup? Tidak akan ada manusia yang sanggup satupun juga bang, membuat ayat semisal Al-Quran. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tantangan Allah masih berlaku sampai hari ini. Apakah ada orang yang berusaha untuk membuat ayat semisal Al-Quran? Banyak bang, banyak. Tetapi apakah mereka berhasil? Tidak ada satupun yang berhasil bang. Mereka semua gagal. Bahkan jangankan seperti Dr. Anis Soros, jangankan seperti Dr. Salman Rushdie yang berusaha membuat ayat semisal Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal, di mana Abu Jahal mengerti akan gramatika kaidah bahasa Arab, tetapi dia tidak sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Sampai dia mengumpulkan para penyair pada saat itu. Para penyair pada saat itu, mereka sangat paham akan bahasa Arab. Tetapi apakah mereka sanggup untuk menandingi Al-Quran? Tidak ada yang sanggup bang. Bayangkan, Abu Jahal, orang Arab, besar di Arab, lahir di Arab, mengerti bahasa Arab, tetapi dia tidak sanggup menandingi ayat semisal Al-Quran. Ini bukti bang, sampai hari ini. Ya, kenapa saya pun berani mengatakan seperti itu bang? Saya akan murtad bang hari ini. Kenapa? Karena Allah tahu akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Allah tahu otak manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Ini adalah bukti, cap jempol, tanda tangan dari Allah langsung, bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah. Untuk sementara itu dulu bang, silakan. Silakan Pak Ahmad. Iya, terima kasih Bang Dewa ya. Cukup panjang sekali dari tadi, Bang Juma juga itu sedikit ngebantu ya apa yang saya cari di situ. Karena saya sudah sedikit belajar di sebelah juga ya tentang Isa atau Mesias ya, Al-Masih itu. Dan belajar juga di Muslim juga di sini. Ternyata cerita ini sangat berbeda ya bang, tentang Isa Al-Masih. Kalau di Muslim kan Isa itu angkat ya sama Allah ya ke atas ya bang, dan akan diturunkan kembali nanti di hari kiamat. Benar gak bang? Betul, betul. Nah itu saya kalau masalah benar atau tidaknya kan itu tergantung keyakinan agama masing-masing di situ. Katakanlah Muslim, ketika nanti turun itu Nabi Muhammad Isa Al-Masih ini untuk apa dia turun kembali? Apa untuk orang Islam yang tersesat atau mungkin untuk apa bang? Baik, Bang Juma atau Dewa bang? Bang Juma sorry aja ya. Pertanyaannya mungkin agak dangkal karena saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Bang Juma silakan bang. Nanti dia lengkapi bang. Bang Juma bisa open mic ya, tapi sebelumnya. Iya, silakan dek, silakan. Tunggu, sebelumnya saya sapa dulu nih, ada tamu kita sebelum. Halo, Wilko Saimima. Ya, halo bang. Islam atau Kristen bang? Kristen. Oh Kristen, baik. Sebelumnya kalau untuk Kristen yang naik di sini langsung saya kasih donat ya bang, sama kopi. Tapi ditunggu dulu bang setelah bang First Doctor ini berdiskusi. Nanti ada sesi untuk abang. Baik. Baik. Lanjut bang Dewa. Baik Pak Ahmad, kenapa Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan lagi ke dunia? Di dalam ajaran agama Islam bang, ya. Kita tahu, kita percaya bahwa Allah menyelamatkan Nabi Isa dari penyaliban. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau terbebas dari yang namanya api atas izin Allah. Beliau selamat. Nabi Musa alaihissalam, beliau pun sama diselamatkan sama Allah ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Begitupun Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah ingin diselamatkan, Allah pun menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Apa sulitnya bagi Allah bang, ketika Allah hendak menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan? Dan apa sulitnya bagi Allah
ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kecil itu bagi Allah, Bang. Di dalam Islam, Bang, ketika orang-orang Yahudi ingin menangkap yang namanya Nabi Isa alaihissalam, karena pengikutnya setiap hari itu makin banyak, tapi orang-orang Yahudi tidak mengetahui kesalahan Nabi Isa yang sebenarnya itu seperti apa. Dan Nabi Isa bukanlah orang yang bersalah pada saat itu. Mereka akhirnya bekerja sama dengan tentara Romawi untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Cuma sayangnya, ketika orang-orang Romawi ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak tahu wajah Nabi Isa yang sebenarnya itu seperti apa. Mereka tidak ada yang tahu. Mereka hanya diberikan ciri-cirinya itu seperti ini. Dan mereka salah tangkap di situ, Bang. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa alaihissalam berhasil mereka bunuh. Orang-orang Kristen menganggap Nabi Isa disalib. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh yang disalib orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mengenai orang yang diserupakan, wallahu alam, kami tidak tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya pada saat itu? Andaikan ada salah satu sahabat yang menanyakan kepada Nabi Muhammad akan menjawab, maka timbul yang namanya fitnah. Makanya Allah merahasiakan nama itu siapa. Nah, mengenai soal Nabi Isa akan diturunkan kembali ke dunia ini, tujuannya yang pertama itu adalah untuk menghancurkan yang namanya berhala. Yang kedua, mematahkan salib. Apakah ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia ini, dia datang ke tempat-tempat berhala, dia datang ke gereja mematah-matahkan salib, mau sampai kapan itu berhasil? Mau sampai kapan? Mau berapa lama itu? Tetapi ketika semua orang Kristen, ketika semua orang tidak ada yang menyembah berhala lagi, semua masuk ke dalam masjid, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil mematahkan salib. Apakah ketika tugas yang kedua membunuh babi, Nabi Isa datang ke peternakan, Nabi Isa datang ke hutan untuk berburu babi? Tidak. Tetapi di saat semua orang tidak memakan babi, disitulah Nabi Isa berhasil yang namanya membunuh babi. Dan yang ketiga, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Mungkin itu dari Dewa. Silakan Bang Jumad, dilanjut. Dewa izin sholat zuhur dulu sebentar, 10 menit aja. Ya, boleh saya lanjutkan, Saudara Firdaus? Dokter, Bang. Nanti kepanjangan. Silakan ditanggapi dulu. Iya, dilanjut, Bang. Iya, baik. Jadi gini, kita harus memahami agama Islam, Yahudi, Nasrani membicarakan satu oknum yang lahir tanpa ayah. Orang Yahudi mengakui oknum ini adalah anak zina. Orang Nasrani mengakui dia ini adalah manusia jelmaan Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib. Orang Islam mengimani oknum ini adalah sosok Nabi dan Rasul yang suci, yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan keselamatan buat mereka. Di mana siapa di antara ketiga agama ini yang kemudian mendudukkan oknum ini dengan kaidah yang sebenarnya? Itu poin pertama. Kedua, muncul pertanyaan, kenapa dia harus datang? Jawabannya untuk membantah Yahudi, untuk membantah fitnahan Nasrani, dan membenarkan ajaran Islam. Itu poinnya. Makanya dia datang. Al-Quran dengan jelas mengatakan kepada kami umat Islam bahwasanya ketika beliau datang nanti, wa min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari Yahudi, dari Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Semua mereka akan beriman. Nah, ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama dengan dia beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kok bisa demikian? Ya, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taura wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul, utusan Allah kepada kalian, yang membenarkan kitab Taurat, kitab-kitab yang datang sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelahku, yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka menuduh ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika datang akan diimani oleh orang Yahudi, akan diimani oleh orang Nasrani sebagai benar-benar Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang datang setelah yang memberikan jalan keselamatan kepada mereka. Siapa yang beriman kepadanya kemudian sama dengan dia beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata yang diajarkan oleh Bang Suma dan teman-teman tentang Nabi Isa itu adalah benar. Sekarang kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah ini, makanya di dalam Al-Quran yang saya sampaikan kepada saudara tadi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Ini yang saya jelaskan. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, telah datang kepadamu Rasul kami baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa yang kalian tolak itu adalah Nabi, bukan anak zina, bukan jelmaan Tuhan. Maka ketika ia datang kemudian menjelaskan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sesungguhnya ketika aku datang kepada Bani Israel, aku mengajarkan mereka menyembah Tuhanku dan Tuhannya, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Mari kita lihat, kita filter penjabaran saya tentang Al-Quran menggunakan kitabnya saudara kita Kristen. Anda kan tadi mengatakan saya juga belajar dan berbeda. Kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, nah coba, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Subhanallah. Barang siapa yang menolak aku, ini Yesus oknum ini mengatakan di tengah-tengah Bani Israel, wahai Bani Israel, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Jelas. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua akan beriman. Kenapa? Karena ketika datang di akhir zaman, dia akan memperingatkan, "You menyembahku. Mana tunjukkan firman yang pernah terlontar dari mulutku untuk menyembah diriku?" Gak ada kan? Gak ada. Berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW benar. Inni Rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, aku Isa hanya utusan Allah kepada kalian. Nah, sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku utusanmu. Islam tidak dikatakan Islam dia, tidak dikatakan Muslim dia, kalau dia tidak beriman kepada Nabi Isa atau Yesua atau Isa atau Yesus, bahwa dia adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Tidak diterima imannya seorang Islam kalau tidak beriman kepada hal demikian. Untuk itulah kemudian kembali ke Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman atau perkataan yang aku katakan ketika aku bersama dengan mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang umat Islam berdiri, orang Kristen pun berdiri di depan Yesus, di depan Isa, di depan Yesua. Orang Yahudi juga berdiri di sana. Lalu kemudian apa yang menjadi filter hakimnya? Aku adalah utusan Allah untuk Bani Israel.
Silakan wahai tiga golongan, siapa di antara kalian yang beriman sesuai dengan pernyataan ini, silakan Anda lolos menuju ke surga. Umat Islam lolos karena umat Islam mengakui dia adalah utusan Allah, dia adalah nabi, dia adalah rasul. Begitu Kristen, stop, Anda siapa? Saya Kristen. Anda Kristen, maksudnya saya pengikut Anda. Pengikut gimana? Kok Anda tidak sunat? Saya sunat. Kok Anda nggak puasa? Saya puasa. Kok Anda menyembah tiga Tuhan, bahkan menyembah saya? Saya di dalam Yohanes 4:22 mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal, berarti aku juga menyembah. Kenapa kalian menyembahku? Minggir, minggir, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kemudian Yahudi, saya ini siapa menurut kalian? Kamu anak zina. Apa kenyataannya sekarang aku datang untuk yang kedua kalinya? Masih mau menolak aku? Tidak, wahai Yesus, sekarang kami beriman kepadamu, engkau adalah utusan Allah. Ini yang dicerminkan oleh Al-Quran. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku lontarkan kepada Bani Israel ketika aku penginjilan di sana, bahwa aku adalah utusan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kesaksiannya Yesus jelas. Terakhir 30 detik. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Allah. Di Islam disebut Rasulullah. Alhamdulillah, umat Islam lolos di penghakiman nanti. Saya kira gitu bang. Itulah tujuannya Yesus itu diutus untuk yang kedua kalinya, untuk membenarkan ajaran Islam. Silakan. Oke. Ini kan ada Bang Wilko dan ada juga yang baru dan naik ya. Mungkin saya satu lagi ini Gurunda, Bang Juma dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kedudukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan bang. Satu lagi nih bang, saya mau bertanya tentang kedudukan Imam Mahdi di situ. Dia sebagai wali kah, nabi kah, atau apa di situ? Sedangkan Isa pun sudah turun di situ. Manusia biasa. Mungkin ada tanggapannya bang Juma. Manusia biasa. Iya, dia adalah utusan Allah di akhir zaman. Utusan Allah di akhir zaman. Kemunculannya kemudian disebut sebagai salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Perannya adalah memberikan ajaran kemudian kepada orang-orang yang ada pada masa itu untuk menyatakan kebenaran Islam dan untuk kemudian menghancurkan Dajjal dan kroni-kroninya. Itu yang kita pahami. Jadi peran Imam Mahdi sebagai sosok utusan di akhir zaman untuk membawa kejayaan, kemakmuran di sekitarnya. Selain itu, Imam Mahdi juga adalah sosok pemimpin yang adil, yang memberantas kesaliman yang terjadi sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Itulah tanda daripada adanya Imam Mahdi. Seperti itu bang. Jadi saya berikan penggambaran gini. Jika di zaman sekarang orang digaji sesuai dengan golongan dan pangkat pekerjaan atau titel atau apapun itu, maka di zaman Imam Mahdi penghasilan kita akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dalam nominal gaji atau penghasilan. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, itu tanda-tanda akan datangnya akhir dari kehidupan di dunia. Tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya.
Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi kepada mereka. Wa immin ahlil kitabi, yang saya bacakan tadi kepada saudara. Itu yang ingin saya gambarkan secara ringkas tentang Imam Mahdi. Jadi dia datang kemudian untuk mengajarkan kebenaran, mengajarkan kemakmuran, dan untuk bekerja sama dengan Nabi Isa alaihissalam memberantas Dajjal dan sekutu-sekutunya. Yang dimaksud Dajjal di sini adalah sosok makhluk yang bermata satu. Ya, lalu kemudian Dajjal itu orang yang punya dua mata, harusnya mata yang ada di kepala dengan mata hati, kalbu. Tetapi kalbunya itu juga mati, tidak melihat. Maka kemudian merekalah yang akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Imam Mahdi juga. Demikian. Silakan. Ya, Bang Jumat, terima kasih. Iya. Udah berapa menit ya tadi. Mungkin dari yang lain silakan, Bang Wiko. Saya mungkin cukup Bang Juba ya pertanyaannya. Mungkin lain kali saya bertanya lagi. Di sini sudah ada tamu kita selanjutnya, itu ada Bang Wilko. Selamat siang Bang Wilko. Yang Bang. Ya Bang, tadi donat sama kopinya sudah ya Bang ya. Ada yang ingin disampaikan Bang? Saya tadi hanya meluruskan, mau menambahkan saja bahwa sedikit aja Bang. Kalau bicara tentang tadi Abang bilang kan, menambahkan dari siapa namanya Bang Goldi tadi. Jadi lupa saya. Cuma tadi bahwa Yesus hanya diutus ke hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya meluruskan sedikit Bang, di kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu, nah di situ kan Yesus berkata bahwa ada amanat agung ayat 14 itu. Jadi Bang Wilko, maaf ini jaringannya Abang kurang baik, jadi suaranya agak putus-putus nih. Bang Wilko. Halo. Ya, Bang Wilko, ini jaringannya kurang baik, jadi suaranya putus-putus. Jadi apa yang Abang tadi sampaikan itu kita kurang jelas kedengaran di sini Bang. Mungkin agak bergeser sedikit untuk jaringannya Bang. Siap, baik Bang. Ya, Bunda Rama, silakan Bunda Rama. Di sini noise Bang, paling 5 menit. Oke, siap. Bunda Rama diam dulu kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah kembali. Mohon maaf tadi terputus. Gimana pertanyaannya Bang Juma tadi? Apalagi? Tadi Dewa kurang lengkap ya. Jawaban dari Dewa ya Pak Ahmad ya. Barusan ya. Pak Ahmad masih ada? Ahmad, iya ada. Ya. Baik Pak Ahmad. Apalagi tadi Pak Ahmad pertanyaannya? Itu udah cukup ya Bang saya. Oh udah cukup. Baik, siap kalau begitu. Baik Pak Ahmad, ketika yang namanya seseorang itu ingin mencari yang namanya kebenaran ya, manusia itu rata-rata punya kendala. Kendalanya itu dari akal. Allah punya kendali. Manusia berhak untuk berencana, tetapi Allah lah yang manusia berhak berencana, tetapi Allah lah semua kita serahkan kepada Allah. Tugas manusia hanyalah mengangkat tangan, biarkan Allah yang turun tangan untuk menjamah nanti Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad, di dalam pengajaran Islam Pak Ahmad ya, semua para nabi tanpa terkecuali, dari mulai Nabi Adam alaihissalam
sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Dewa bisa menjabarkan itu dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, dari zaman Nabi Musa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada satupun yang Allah kabulkan. Hanya satu Nabi yang Allah kabulkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yang kami ketahui di sini ada 5 makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat. Yang pertama itu adalah malaikat, yang kedua itu adalah Dajjal, yang ketiga itu adalah iblis laknatullah, yang keempat Yajuj dan Majuj, dan yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Begitu ya di dalam Islam. Semua ingin menjadi umatnya Rasulullah. Begitupun Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Rasulullah. Tidak Allah kabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjadi umatnya Rasulullah. Tidak Allah kabulkan. Hanya satu yang Allah kabulkan, Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dikabulkan sama Allah. Terus tadi mengenai itu apa tujuan Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke dunia kedua kali sudah dijelaskan sama Bang Juma barusan, untuk membantah fitnahan-fitnahan, karena Allah Maha tahu bahwa Nabi Isa akan dipertuhankan. Maka dari itulah Allah mengutus kembali Nabi Isa untuk mengklarifikasi itu semua. Diklarifikasi sama Nabi Isa alaihissalam. Dan andaikan di akhirat nanti, kalau misalkan Islam itu yang salah, Islam itu taruhlah salah, ternyata Nabi Isa itu adalah Tuhan, atau Yesus adalah Tuhan, ternyata Nabi Isa hanya mengimani sebagai Nabi, saya, Bang Juma, saya akan berdebat nanti di akhirat. Saya siap berdebat sama Nabi Isa nanti di akhirat dengan Yesus. Tetapi andaikan Islam itu yang benar, dengan tokohnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Isa adalah utusan, kami pun mengimani, insya Allah Muslim semua akan selamat, Mas. Selamat Muslim semua. Karena seburuk-buruknya makhluk itu bukanlah iblis, tetapi seburuk-buruknya makhluk itu adalah manusia. Iblis, walaupun dia bersifat buruk sekalipun, dia tidak pernah menuhankan iblis. Iblis beriman, iblis percaya Allah itu cuma satu, Mas. Allah itu cuma satu. Tetapi seburuk-buruknya makhluk itu adalah manusia yang menyembah ciptaannya. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dia lebih buruk daripada binatang. Silakan, ada lagi yang mau pertanyakan mengenai soal Muslim? Ini tadi Wilko, dia ada pertanyaan. Cuma apa tadi itu? pada saat berbicara jaringannya putus-putus, jadi kurang jelas apa yang ditanyakan. Silakan Bang Wilko, apakah sudah bagus jaringannya? Iya Bang. Ya, udah aman. Silakan Bang. Ya, Bang, saya hanya meluruskan sedikit Bang yang tadi disampaikan bahwa Yesus hanya diutus hanya untuk domba yang hilang Bani Israel. Saya hanya meluruskan sedikit ketika Yesus mati, bangkit, dan ketika Yesus sudah mau naik ke sorga, disaksikan oleh banyak orang. Yesus berkata bahwa di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, dari ayat ini kan kita sudah tahu bahwa Yesus bukan hanya diutus ke Bani Israel, tapi ke seluruh penjuru dunia, itu melalui murid-muridnya pada waktu itu. Dan kita sudah tahu jelas bahwa murid-murid Yesus menyebar ke seluruh penjuru gitu. Itu aja Bang, dari saya Bang. Iya, saya tanggapi sedikit sebelum kepada teman-teman yang lain. Jadi gini, Anda adalah seorang Kristen. Saya ingin tahu, ketika saya berhadapan dengan saudara, saya tanya kepada saudara, Anda ke seluruh penjuru bumi katanya kan, ajarkan mereka kemudian. Saya ingin tahu dari Anda, dari mulut saudara saya ini, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Abang. Tuhan, oke baik. Saya bacakan ayatnya, pasang kuping, baik-baik. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penjahat, itu adalah si penyesat,
itu adalah antikristus. Apa tadi Yesus itu menurut saudara? Anda ajarkan ke saya, manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Apakah Anda masuk dalam kategori antikristus? Yes. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Mohon maaf. Jadi kalau Anda menarasikan Matius 28, nomor 18, nomor 19 dan seterusnya, baca nomor 20-nya. Biar ketahuan. Ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Ajari saya menyembah Yesus. Ajari saya mempertuhankan Yesus. Tapi jawab pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan agar mengajarkan orang lain menyembah dan menuhankan dirinya? Ajari saya. Tidak akan Anda temukan. Itulah tanda penyesat antikristus. Itulah antikristus itu. Tidak sadar. Yukhadi'una Allah walladina akhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda boleh mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus mengatakan antikristus adalah mereka yang mengajarkan aku adalah Tuhan. Mohon maaf. Anda keciduk. Kan mereka murid Yesus, Bang, yang bersama dengan Yesus pada waktu itu. Mereka bukan pergi menyesatkan, tapi memberitakan apa yang Yesus ajarkan, gitu, Bang. Ini faktanya nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa pergi ke seluruh dunia saat ini yang mengajarkan tentang Yesus? Yahudi? Bukan. Hindu? Bukan. Siapa? Islam? Bukan. Lalu siapa? Atan. Siapa? Atan, Bang. Ini fakta, Bung. Kita hanya mengajarkan setan. Setan mengajarkan Yesus itu manusia. Bukankah setan justru yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan? Justru setan yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Penyesat itu bukan penyesat itu bukan murid-murid Yesus, Bang. Murid-murid Yesus nggak pernah murid Yesus memang murid Yesus memang nggak pernah mengajarkan itu. Yang antikristus inilah yang berpura-pura sebagai pengikut Yesus, tapi mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Inilah antikristus itu. Coba saya bacakan kepada saudara, nanti Anda lihat di Bible. Lukas 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Matius 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 41, Lukas 8 28, Markus 5 nomor 7, Lukas 4 41, lalu Matius 8 29, Markus 3 nomor 13, Markus 5 nomor 7, Lukas 4 nomor 9. Anda baca data-data itu, yang memberikan pesan Yesus itu Tuhan adalah iblis. Siapa yang kemudian ke penjuru bumi mengajarkan Yesus itu Tuhan? Salah satunya Anda. Anda perpanjangan tangan iblis. Anda nggak sadar itu. Nggak sadar. Padahal kaidahnya jelas. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Dialah yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan. Baca kitab saudara, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Coba kumpulkan 1000 Kristen di hadapan saya, tanya, apakah Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Mereka akan kompak, Yesus itu Tuhan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Keciduk orang-orang yang disebut oleh Yesus sebagai antikristus. Coba tanya umat Islam, wahai umat Islam, aku pingin tanya samamu, utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, membuat orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, badai menjadi tenang, kemudian dia mengobati penyakit-penyakit, membangkitkan orang mati, dia lahir tanpa ayah. Dia itu menurut kalian wahai umat Islam manusia, malaikat atau Tuhan?
Maka Manusia. bergemuruh jawaban umat Manusia. Islam, manusia. Kami bukan antikristus. Sebaliknya kalau Kristen yang ditanya, sekte apapun itu, Yesus itu manusia atau Tuhan sih? Antikristus. Kalau Coba ditanya Anda 100% renungkan. manusia, ya. Oh, enggak ada kaidah itu. Enggak ada. Ketika saudara mengatakan Yesus 100% manusia, maka tidak ada campuran lagi 0,0 sekian Tuhan. Enggak ada. Enggak ada. Itu hanya buah-buah bibir. Itu hanya buah-buah angan-angan saja. Yesus manusia. Silakan. Bang Muhammad nih. Tuhan itu kan Maha Kuasa ya. Ya, betul. Terus apakah Tuhan bersifat seenaknya gitu kan? Oh enggak. Terserah dia. Oh enggak bisa. Kalau iya dalam hakikat keberadaan tataran penciptaan, yes. Tuhan maha berkehendak. Tapi kalau dirinya Anda ingin mengatakan Tuhan kan suka-suka dia menjadi makhluk kayak mau jadi manusia, mau jadi pohon, oh nggak bisa. Itu bukan Tuhan itu. Itu siluman. Yang namanya Tuhan kekal di dalam kemahakuasaannya. Dia tidak pernah berhenti sedetik pun untuk tidak maha kuasa. Kalau ada Tuhan yang berhenti menjadi maha kuasa, apalagi menjadi manusia, apalagi menjadi mayat, itu bukan Tuhan. Itu cerita-cerita dongeng. Itu cerita ria jenaka. Itu bukan. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha perkasa. Karena dia maha, maka dia tidak akan pernah berubah menjadi tidak maha. Ibarat mahasiswa. Namanya mahasiswa. Dia tidak akan pernah menjadi anak SD, anak SMP, anak SMA. Tidak akan pernah. Tapi kalau siswa, bisa jadi dia nanti menjadi SMA dan menjadi mahasiswa. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Tuhan itu maha kuasa, maka sedetik pun dia tidak pernah lalai untuk tidak maha kuasa. Itu baru Tuhan. Makanya disebut tauhid. Mentauhidkan pencipta langit dan bumi, maksudnya hakikat yang satu itu tidak bisa terganggu. Makanya disebut subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Kenapa dia maha suci? Karena dia tidak ada kelemahan. Kalau ada Tuhan sembahan yang pernah lemah, itu dewa-dewa tuh. Brahma nuzul menjadi Krishna, kena panah, mati. Ya, muncul lagi yang disebut Shiva. Hercules, tidak bisa dilihat Hercules itu. Muncul di bumi bernama Zeus. Oke? Banyak muncul di bumi menjadi Horus, dewa putra matahari. Muncul di bumi menjadi Yesus, putra Bapa. Itu pagan. Tapi kalau pencipta langit dan bumi, kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya, rupanya, wujudnya, kau tidak pernah lihat. Ini Yesus yang mengatakan loh. Tapi karena Kristen ini bukan dari pengajaran Yesus, dia hanya pengajaran dari Roma, Yunani sampai ke Indonesia, maka dia percaya Yesus itu adalah Tuhan. Pagan, maaf, pagan. Itu pagan. Makanya saya tanya, ini dalil bukan Quran, ini dalil. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Sekarang penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu manusia, itu siapa? Yahudi ngaku Yesus itu manusia, ngaku. Islam ngaku. Kristen coba tanya. Tanya Mikana sana, Yesus itu manusia atau tidak? Bukan, dia adalah Tuhan itu sendiri. Wah, ini ketahuan kan? Udah jelas. Oke, silakan yang lain. Nah, itu 100% manusia, 100% Allah, Pak. Itu konsep dari mana? Konsep dari mana? Konsep dari antikristus. Kenapa dia memaksakan 100% Tuhan? Kenapa? Karena dia malu. Karena Yesus 100% manusia. Dilahirkan, ketakutan, netek, disunat. Tidak berdaya Yesus itu. Tetapi karena sudah terlanjur dia diikat oleh iblis, maka mulutnya ditutup dengan mengatakan, dan dia juga adalah 100% Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian sebuah cincin 100% emas, Anda katakan di waktu yang bersamaan dia juga adalah karet 100%.
Logika sehat mana yang bisa menerima? Sebuah cincin emas 100% dikatakan dalam waktu yang bersamaan dia juga adalah karet 100%. Hanya orang sedeng yang bisa menerima itu. Ya, itu konsep dari mana itu? Beda lah bang, kalau dianalogikan sama emas dan karet kan beda. Ini kan kalau itu manusia. beda, lalu kenapa Anda menganalogikan Tuhan? Bukan bahkan menganalogikan, bahkan mengasumsikan, bahkan mengimani Tuhan yang adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, yaitu anak Maria. Kalau emas 100% aja tidak bisa menjadi 100% karet, apalagi yang maha kuasa. Anda ingin mengatakan, oh berarti Anda membatasi Tuhan. Anda yang membatasi Tuhan. Contoh, Yesus tahu tidak ketika kemudian dia ada di Israel sana, di Palestina, apa yang terjadi di Nusantara Indonesia? Ya nggak tahu. Yesus tahu tidak ketika dia ada di Galilea mengajarkan Injil, apa yang terjadi di tengah samudra? Yesus tahu nggak? Tidak. Bahkan yang ada di tanah Yudea, musim buah ara aja Yesus nggak tahu. Anda yang membatasi Tuhan, sehingga Tuhan tidak tahu kapan hari kiamat, kapan musim ara, siapa yang memegang jubahnya, apa yang terjadi besok. Yesus nggak tahu. Anda yang membatasi. Kalau kami tidak. Ma qultu illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Aku mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Engkau ya Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku bahwa aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu, sembahanku dan sembahanmu. Selesai. Muncul Kristen kemudian. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul Kristen di Roma, di Antioquia, yang mengajarkan dan menganut kepercayaan dewa-dewa orangnya Romawi dan Yunani, nusul menjadi Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Tuhannya Bani Israel, yang mereka sebut Elohim, yang mereka sebut Hasem, Adonai, tidaklah mungkin diimani keluar dari rahim seorang manusia. Makanya muncul pertanyaan, Yesus ini jelmaan atau inkarnasi atau teopaninya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau Yesus ini adalah Tuhannya orang Roma Yunani, yaitu Hercules yang mereka sebut Zeus. Mirip-mirip tuh, Zeus, Yesus, Zeus, mirip. Inkarnasi, Mbak, inkarnasi. Nah, inkarnasi. Nah, sekarang, oke. Nah, sekarang di mana di kitabnya orang Yahudi yang ada saat ini, yang bisa kita lihat hari ini, di mana mereka mengimani Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka sebut Hasem, itu inkarnasi. Di mana itu terjadi? Di kitabnya. Kenapa kitabnya ya, kan, Kristen yang mengajarkan inkarnasi? Iya, gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nah, lalu Kristen ini dari mana? Saya tambahkan ini bang. Silakan. Pada waktu siapa? Murid-murid Yesus, ada Filipus di situ. Filipus berkata kepada Yesus, kalau begitu, tunjukkanlah kami Bapa. Tunjukkanlah kami Bapa. Lalu Yesus menjawab, kamu sudah bersama-sama dengan aku, tapi kamu tidak tahu siapa itu Bapa. Nah, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu bang. Ya, oke. Sekarang begini, saudaraku. Menurut Yesus, apakah Bapa bisa dilihat? Gak bisa bang, tapi gak bisa, gak bisa Bapak itu dilihat. Bang, Yesus pernah berkata, barang siapa melihat aku, berarti dia melihat Bapa bang. Iya, nah sekarang hakikat Bapa ini bisa dilihat tidak? Bapa itu sendiri. Oh salah. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, bisa itu pengakuan. Bisa dilihat di dalam Yesus bang. Oke, iya tahu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat dari alam semesta ini bang. Makanya tadi di awal penjelasan saya tentang Al-Quranul Karim, orang-orang yang berakal sehat bisa mengetahui keberadaan, kebesaran Allah melalui tubuh mereka. Fi anfusihim. Tadi saya sudah menjelaskan itu. Nah, Yesus mengakui dengan mulutnya, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat rupanya. Tidak pernah melihat rupanya. Filipus, kamu sudah lama sama aku, kok kamu masih bertanya? Sudah ku bilang Bapa itu nggak bisa dilihat. Tidak ada yang bisa melihat Bapa.
Musa sudah mengajarkan itu. Saya pun mengajarkan itu. Tidak ada, wahai Filipus, tak ada orang yang bisa melihat Bapa. Tapi barang siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Bapa. Apa maksudnya? Karena ajaranku, perkataanku, perbuatanku, mukjizatku, itu semua kulakukan atas perintah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara kepada Bani Israel, agar Allah melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan melalui perantaraan Yesus seperti yang kamu lihat. Itu kata Kisah Para Rasul 2:22. Bagaimana dengan kata Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, dan pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Bahwa pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku bisa membuat matahari terbelah menjadi 7, karena aku adalah utusan Tuhan pencipta dan bumi. Aku bisa membuat bumi ini menjadi sayur rebus, karena aku adalah utusan. Bahkan Yesus mengaku Tuhan sekalipun, dia mengaku karena dia menyampaikan firman Tuhan. Diberi kuasa di dunia dan di surga. Dia diberi kuasa. Jadi apapun Yesus bisa lakukan. Tapi dia bukan Tuhan. Dia hanya wakil Tuhan. Inilah yang saya katakan tadi. Teman-teman Kristen inilah antikristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Memang antikristus penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Jadi siapa itu? Kristen. Ini mohon maaf, bukan saya menggurui. Silakan Anda pelajari sendiri. Yesus bukan Tuhan, itulah yang penyesat, Bang. Sekarang begini, ada berapa Tuhan menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal? Oh, satu lang. Esa. Satu. Iya, Bang. satu. Yang mana? Anak Maria atau yang mengutus anak Maria? Yesus Kristus. Inilah bukti Anda itu antikristus. Karena Yesus mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai apa? Pengutus atau diutusan? Jangan semua pertanyaan, Bang. Hah? Yesus mau dikenal supaya memperoleh hidup kekal, dikenal sebagai utusan atau dikenal sebagai pengutus? Pertanyaannya nggak masuk, Bang. Yesus mengatakan hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu atau masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Hidup kekal menurut Yesus, Yesus dikenal sebagai utusan atau pengutus? Jawab. Diutus itu karena keberadaannya sebagai manusia, Bang. Diutus. Mau Anda dia manusia, dia naga, dia malaikat, itu urusan Anda. Yesus memberikan kunci, legitimasi untuk selamat. Wajib hukumnya diimani sebagai utusan. Kalau tidak Anda imani sebagai utusan, itu halnya Anda tidak beriman dan tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Dengan kata lain, Anda adalah antikristus. Anda berarti anak-anaknya Mika. Anak-anaknya Henry. Gitu saudaraku. Ya? Kalau ditanya semua ini dalil, pasti sama, Bang. Iya, karena memang banyak. Ini dengarkan. Sebab banyak. Di dalam bahasa Yunani original teks kitab saudara dikatakan polos. Polos itu artinya banyak, besar, sangat banyak, berbondong-bondong. Itu yang dimaksud polos dalam bahasa Yunani.
2 Yohanes 1 nomor 7. Akan banyak orang muncul ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu manusia, itu si penyesat, dan itulah antikristus. Ini kitab saudara, Bung, bukan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ini antikristus itu yang tidak mengaku Yesus manusia. Sinkron. Di kitab saudara mengatakan yang tidak mengaku Yesus manusia adalah antikristus. Di Al-Quran mengatakan yang mengaku Yesus itu adalah Allah, dia adalah kafir, laknat, kekal di neraka. Sama, sinkron. Saatnya Anda menggunakan akal sehat saudara. Lanjut. Saya menanggapi diri, Bang. Iya. Kalau apa namanya Yesus, kalau apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus itu penyesat, berarti gini, Bang. Kalau kita lihat Alkitab, kita baca, Yesus mengatakan bahwa dia naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya, ya kan? Nah, seperti itu, Bang. Jadi apa yang Yesus lakukan itu, itulah yang diberitakan oleh murid-muridnya, gitu, Bang. Iya, jadi gini saudara. Bukan menyesatkan, Bang, bukan menyesatkan. Gini, Anda harus membedakan antara murid dan penyembah. Kalau murid Yesus itu Bani Israel, yang beriman Yesus itu utusan Allah, utusan Elohim, itu murid. Kalau Kristen bukan murid, Kristen itu penyembah. Seperti kami bukan murid Allah, kami adalah penyembah Allah. Anda bukan murid Yesus, Anda adalah penyembah Yesus. Bedakan antara penyembah dengan murid. Kalau mau lihat penyembah Yesus, lihat di Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan. Siang malam dia kemudian teriak-teriak, dirantai-rantainya putus, ngamuk siang dan malam. Begitu melihat Yesus, dia berlari menyembah Yesus. Itu penyembah. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus di Markus 5. Di data 15-nya, setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah kepada Yesus, karena dia tahu Yesus hanya manusia. Jadi kalau ada orang yang masih menyembah Yesus, bisa jadi dia adalah orang yang kerasukan setan, bisa jadi. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebenarnya kata telah di sini tidak ada. Itu ditambah-tambahin aja oleh Lai. Yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan itulah antikristus. Anda sekarang tergolong antikristus. Saya tambahkan, Bang. Tambah lagi, silakan. Penjelasan abang tadi dikatakan bahwa bedakan murid dengan penyembah. Lo murid-murid Yesus juga menyembah Yesus, Bang. Oh, baru tahu aku. Ini, Bang. Siapa? Nah, pengakuan Thomas, engkaulah Allahku, engkaulah guruku. Oh, bahaya itu. Kalau misalnya saya kaget di depanmu terus saya ngomong, ya Allahku, ya Allah, ya Tuhanku, berarti kamu jadi Tuhanku gitu. Kan Thomas cuman kaget. Terima kasih Pak Duka. Masa dia jadi Tuhan? Jadi kalau misalnya HP Anda jatuh, ada orang di depan saudara, HP jatuh, tubuk, dalam ketinggian tiga lantai jatuh, sampai di bawah tidak pecah, Anda terkesima, Anda takjub, ya Allah, ya Tuhanku, ya Bapa di surga. Berarti yang ada di depan Anda itu Tuhan gitu seketika. Bukan begitu maksudnya. Belum, bukan, Bang. Kalau kita baca, Bang, Thomas pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, hari pertama dia nggak ada, Bang. Tapi hari kedua dan seterusnya dia ada, Bang. Dan itu pengakuannya dia bahwa engkaulah Allahku dan guruku. Ya, oke. Sekarang begini. Coba Anda buka Lukas 24:37. Ketika Yesus tiba-tiba menampakkan diri. Silakan. Ya. Pada waktu
Pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Siapakah aku ini? Aku Ya. adalah Lalu Petrus menjawab, gitu Bang. Apa kata Petrus? Engkau Mesias. Engkau Mesias. Engkau Mesias. Terus kenapa jadi Tuhan? Ya Mesias itu penyelamat Bang, juru selamat. Iya, memang juru selamat Yesus itu, tapi dia bukan Tuhan. Memang juru selamat dia itu untuk Bani Israel. Barang siapa, dengarkan, barang siapa yang mengenal Israel, Bang, untuk semua orang Bang, bukan untuk Bani Israel. salah Anda, salah. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Coba deh, kembali ke tema dulu. Kembali ke tadi. Lukas 24 nomor 37. Coba Anda baca. Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah, karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. 37. Lukas 24 ayat berapa Bang? 17 ya? 37 coba. 24 ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Itu kan posisinya kan mereka lagi menanti-nantikan Bang. Iya, kenapa mengira melihat hantu? Iya, karena kan tadi katanya ya Allahku, ya Tuhanku, ya Bapakku, katanya tapi Yesus berkata, inilah aku. Ya inilah aku siapa? Aku siapa? Lah aku Tuhan Bang. Aku Tuhan. Inilah yang dikatakan antikristus. Kok Tuhan terus sih? Ini tidak mengaku sebagai manusia. Kok Anda aktif kali mengajarkan dia Tuhan. Dengarkan. Kalau yang Anda jabarkan itu dia adalah Tuhan dikarenakan Thomas, ya Allah, ya Bapa, maka berarti dia juga hantu dong. Kenapa? Karena dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, lalu mereka kaget dan ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Hantu dong dia. Bukan melihat Tuhan ya? Bukan melihat Tuhan. Bukan. Tapi baca di ayat selanjutnya Bang. Jangan iya dibaca. Inilah tanganku, inilah kakiku. Ada apalah dengan anda kalian? Rabalah aku dan seterusnya. Malah endingnya makan ikan goreng. Sekarang makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia Tuhan atau untuk membuktikan dia manusia? Membuktikan bahwa dia hidup lagi Bang. Iya, dia itu membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya manusia atau membuktikan dirinya hantu. Dia membuktikan bahwa dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Iya, saya tahu. Sekarang dia membuktikan dirinya Tuhan, apa manusia atau membuktikan dirinya hantu? Manusia. Masa makan ikan goreng untuk membuktikan dia Tuhan? Dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu sebagaimana tuduhan murid-muridnya. Bukan Tuhan itu murid-muridnya Bang. Itu kan kaget Bang. Kaget karena mengira melihat hantu. Untuk membuktikan saya bukan hantu, saya makan ikan goreng. Iya, itu jelas. Dan Yesus kan berkata, ini peganglah dia. Iya, peganglah. Kenapa dia bisa dipegang? Karena dia Tuhan atau karena dia manusia atau karena dia hantu? Ya Bang, dia bangkit, dia bangkit, dia sudah tubuh yang dia pakai itu sudah tubuh kemuliaan Bang. Dalam kemahakuasaan. Tubuh kemuliaan makan ikan goreng gitu? Bisa lah Bang. Tuhan makan ikan goreng? Iya, masa bisa lah Bang. Masa kita batasi Allah yang Maha Kuasa? Enggak. Nah inilah yang disebut antikristus. Masa kan ada Tuhan makan ikan goreng? Ada-ada aja. Pastilah beol. Masa Dia tubuh beol. kemuliaan cacat bolong tangannya? Kalau beol di mana beol Tuhanmu bro? Bukan saudaraku. Coba diluruskan lagi pemahamannya. Yesus makan ikan goreng itu Bang untuk membuktikan dia bukan hantu, bukan membuktikan dia Tuhan. Makanya kalian itu tersesat karena mengimani Yesus itu bukan manusia. Kan data ini ya, datanya kita hargai kitab saudara ya.
2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kita harus hargai itu. Jadi antikristus itu pergi ke seluruh dunia membawa Yesus kemana-mana, tetapi Yesus dianggap bukan manusia. Siapa itu? Hindu, Buddha kah? Ateis kah? Islam kah? Atau Kristen kah? Itu loh poinnya. Jadi kami bukan mau mencari kesalahan, enggak. Tapi kesalahan itu ya tetap aja salah. Mau dibenarkan seperti apapun tetap salah. Tetap salah. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena kita cinta, kita sayang sama saudara-saudara ini. Kita sayang. Makanya kami mengatasnamakan diri kami ini sebagai apologet. Untuk membela iman Islam dan meluruskan iman Kristen. Ini bengkok ini. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda kena ini. Anda adalah antikristus berarti. Apakah Anda mau menjadi antikristus yang diusir kelak oleh Yesus? Kan Anda nggak mau. Tapi kalau Anda mau, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan. Kami hanya memberi peringatan saja. Silakan. Masya Allah. Ya, Bang Suma. Kalau Yohanes 13 ayat 13 itu gimana tuh? Ya, di situ Yesus mengatakan Rabam wamaran. Ya enggak, bahasa Indonesianya aja di Alkitab. Guru dan Tuan. Nah, Bang First baru ini, apa terusnya? Maaf bang, Bang First ini sebab Kristen atau Islam? Kristen pasti. Oh Kristen, oke. Nggak apa-apa kan? Saya naik kalau Kristen. Iya nggak apa-apa. Jadi gini bang, setiap Kristen yang naik di sini, hostnya akan memberikan donat sama kopi. Silakan Bang First. Oh iya, makasih ya. Nah, iya itu pertanyaannya Bang Suma. Iya. Jadi Yesus mengatakan aku ini memang adalah guru dan aku ini memang adalah Tuhan. Iya. Iya, memang dia Tuhan. Dia kan Sayyid. Tuhan dibilang. Bukan Tuhan, bedakan Tuhan dengan Tuhan. Kalau enggak, Tuhan, ini di sini dibilang Tuhan. Maksudnya original di teksnya Alkitab tidak itu mengatakan itu, Bang. Enggak, saya cuma lihat di sini. Saya enggak lihat original. Oke, begini. Oke, saya paham. Saya ngerti. Karena kan Jadi Tuhan itu asalnya dari Tuhan, kemudian bahasa Indonesia ditambahin hanya di tengah Tuhan. Ya, sekarang begini, di Indonesia sama nggak antara Tuhan dengan Tuhan? Itu dulu. Sama enggak? Beda, justru tadi kan saya udah bilang. Saya udah bilang. Tuhan itu kemudian dikasih H di tengahnya. Oke, saya ngerti, saya bahasa paham. Indonesia di Alkitab yang pertama ditaruh, yang bilang paham. Tuhan itu di Alkitab. Saya paham. Sekarang sebagai orang Indonesia, sama tidak antara Tuhan dengan Tuhan? Sama tidak? Ya kalau kamu tanya begitu nggak sama, tapi nggak kan sama. kamu udah jadi Tuhan lain. Nggak sama berarti. Iya, tapi Tuhan yang bahasa yang di Alkitab itu ada hanya, kemudian Tuhan sama nggak? Menurut Bang? Tidak sama. Ya nggak sama justru itu, makanya aku bilang kalau nggak sama ya Tuhan itu. Oke, nah sekarang mari kita tengok bahasa aslinya Yesus mengatakan apa? Ya nggak sama kan? Iya, sekarang kita tanya Yesus yang kita tanya, apakah dia melihat di sini? Oh, nggak bisa. Berarti otak Anda tidak berfungsi kalau begitu. Kenapa nggak bisa? Loh, Yesus mengatakan apa, Bang? Yang mana yang benar, Yesus atau terjemahan? Di sini dia bilang dikatakan. Iya, saya tahu di kitab Anda tertulis Tuhan. Saya ngerti. Sekarang Yesus benar nggak dia mengaku Tuhan? Siapa? Yesus. Ya, kalau di sini kan makanya saya tanya. Saya tidak tanya di situ, Bung. Saya tidak tanya di situ.